Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Asy'antukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin kiram wal muhtaramin, para alim ulama, para kiai sepuh bin sepuh ingkang kula muliakan. Yang saya hormati segenap Rais Suriah Ranting NU Jagalan Selatan, yang saya hormati Ketua Tanfidiyah Ranting NU Jagalan Selatan Bapak Ustadz Luqmanul Hakim, dan takdiran pula para badan otonom Ranting NU Jagalan Selatan, baik Ibnu, BPNU, Ansor, Banser, dan lain sebagainya yang berbahagia. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Bil iktifa wal ikhtisar, langsung saja kami akan mulai pertemuan yang ketiga, karena pas kemarin libur. Hari ini pertemuan yang ketiga tentang fadail, keutamaan-keutamaan yang ada dalam bulan puasa. 2 hari kemarin sudah dijelaskan dalam kitab Maqasidus Shiyam bahwa ketika orang berpuasa, di sisi lain dia itu punya kewajiban karena ada nas yang mewajibkannya, dan di sisi lain ketika dia berpuasa memiliki fadail ataupun keutamaan-keutamaan yang akan dia peroleh ketika dia itu melakukan puasa. Kemarin pun sudah dijelaskan bahwa di antara keutamaan bulan puasa sudah dijelaskan, antaranya adalah nanti akan bisa membuat dia itu syahwatnya terlemahkan, syahwatnya itu bisa lemah. Kemudian ketika dia puasa, dia itu ada dorongan untuk memperbanyak sedekah dan juga untuk menyempurnakan taatan. Nah, ini akan dijelaskan pada malam hari ini dalam kitab Maqasidus Shiyam, bahwa sebenarnya ketika dia itu melemahkan syahwat nanti akan dampaknya itu seperti apa, ataupun contoh ketika dia itu puasa, ketika dia lemah syahwat akan berpengaruh pada dirinya itu seperti apa. Nah, nanti akan dijelaskan dalam kitab Maqasidus Shiyam. Kemarin sudah dijelaskan bahwa dalam sabdanya Kanjeng Nabi dalam hadis qudsinya, hadis qudsi, bahwa kullu amal ibnu Adam lahu, setiap amal anak Adam itu nanti akan menjadi miliknya kecuali berpuasa, karena puasa itu akan menjadi milik Allah. Fa innahu li wa an azibi, dan ini merupakan khususiyah ataupun keistimewaan yang dimiliki puasa daripada ibadah-ibadah yang lain. Ketika dia itu melakukan puasa, maka hanya Allah yang mengetahui pahala yang akan dilimpahkan pada hamba tersebut, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ketika seorang itu melakukan suatu kebaikan, melakukan suatu ibadah, katakanlah dia melakukan kebaikan berupa menolong orang lain, kemudian dia itu melakukan kezaliman. Nah, melakukan kezaliman yang menyebabkan pahalanya itu bisa terkuras atau pahalanya itu dilimpahkan pada orang yang terdolimi. Nah, ini ketika dia itu melakukan kezaliman, dia di sisi lain melakukan kebaikan, kemudian dia mendapatkan pahala. Setelah itu dia melakukan kezaliman yang menyebabkan pahalanya itu akan dilimpahkan pada orang yang terdolimi. Kalau puasa itu tidak, puasa itu ketika dia itu tetap melakukan hal yang zalim, itu dia itu tidak bisa, puasanya itu tidak, pahala puasa itu tidak dilimpahkan pada orang lain. Ini sisi lain dari
keistimewaan puasa itu seperti itu, karena Allah akan balas fa innahu li wa ana azibi, akan membalas pahala orang yang berpuasa dan tidak ada satupun yang bisa mengetahuinya. Wasiyam junah fa idza kana yaumu shaum ahadikum fala yarfus yauma idzin wala yasuf fa in sabahu aw qatalahu. Kemudian ketika engkau itu melakukan puasa, larangannya adalah nanti tidak boleh bagi kalian untuk mengatakan ataupun membuat perkataan yang memang menyakiti hati orang lain, ataupun ketika kalian berpuasa dilarang untuk bertengkar. Ketika ada orang yang mengajak untuk bertengkar, maka apa yang engkau lakukan, ya, yang dilakukan oleh si soim itu orang yang berpuasa, itu nanti harus mengatakan ini soimun, sungguh aku adalah orang yang berpuasa. Contoh, anak wong sing ngajak ribut, yo ribut yo, gara-gara ribut arisan ataupun ribut apa, kemudian yang harus dikatakan oleh soim adalah mulah aku orang ribut, aku lagi puasa. Nah, ini merupakan di sisi lain dia itu untuk menampakkan bahwa dia itu telah berpuasa. Yang kedua adalah karena mengamalkan apa yang ada dalam sabda Nabi. Seperti itu, walladzi nafsi Muhammadin biyadihi la khalufu famis shaim atyabu indallahi yaumil qiyamah min rihil miski wa lisaim farhatan yafrahuha idza aftara farabi fitrihi wa idza laqiya rabbahu farabi sumihi. Kemudian bau mulut orang yang berpuasa itu nanti atyabu, lebih wangi daripada minyak misik itu indallah. Kenapa? Maksudnya bagaimana? Kenapa bau mulut orang yang berpuasa itu nanti lebih wangi daripada minyak kasturi? Maksudnya adalah menurut Imam Nawawi, beliau mengatakan bahwa ketika nanti ada perintah seorang untuk memakai minyak wangi-wangian ketika dia hendak berzikir ataupun menuju ke masjid ataupun melakukan ibadah yang lain, katakanlah dia mau mencari ilmu, mau mondok ataupun mau ke madrasah ataupun mau ke majelis, dia memakai wangi-wangian, itu kan merupakan perintah sunnah. Dia memakai wangi-wangian, otomatis dia itu mendapatkan pahala kesunahan. Pahala kesunahan tersebut itu akan kalah dengan bau mulut orang yang berpuasa di setiap bau yang keluar. Seperti orang alim hembusan nafasnya adalah tasbih daripada hembusan nafasnya orang biasa. Nah, ini sebagai bukti bahwa puasa itu ketika mulutnya itu bau, ternyata baunya itu bisa membuat pahalanya itu lebih tinggi daripada pahala orang yang mau zikir ataupun mau ke majlis dengan memakai wangi-wangian. Disamakannya bukan dengan orang yang zikir, tapi disamakan dengan orang yang memakai wangi-wangian ketika hendak dia itu zikir ataupun ke majlis. Yang kedua, orang yang berpuasa itu memiliki dua farhatani, dua kebahagiaan. Yang pertama ada kebahagiaan ketika berada di dunia, karena orang sing puasa mesti ngerasakna sing arane ngelih. Lah pas jam 5, jam setengah 6 mesti wis hawane seneng, ngilengna jam bae, ngilengna jam wis adan apa durung. Ketika adzan sudah dikumandangkan ataupun ngir sudah tiba, otomatis dia itu merasakan kebahagiaan karena dia akan berbuka karena adzan sudah tiba. Nah, ini merupakan bahagia ketika berada di dunia. Sedangkan yang kedua, kebahagiaan yang berada di akhirat adalah ketika dia berpuasa akan bertemu dengan Tuhannya. Wa idza laqiya rabbahu faraha bisaumihi. Orang yang berpuasa nanti akan dipertemukan dengan Tuhannya. Ini merupakan nikmat yang paling besar yang diperoleh oleh manusia ketika bertemu dengan Tuhannya. Kemudian kami lanjutkan pengajian yang kemarin, yakni pada qauluhu falyaqul inni shaimun.
Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu utawi dawe Kanjeng Nabi rupane falyaqul inni shaimun. Ungkapan Kanjeng Nabi yang mengatakan sungguh ketika orang yang berpuasa kemudian ada orang yang bertengkar, maka dia mengatakan inni shaimun, sungguh aku adalah orang yang berpuasa. Aku ke wong puasa, ora pengen gelut, ora pengen ngajak ribut. Maka ungkapan tersebut itu artinya bagaimana? Maknahu utawi maknane falyakul inni shaimun iku annahu sak temene falyakul inni shaimun iku yudzakiru ngelingake sapa shaim, ngelingake nafsahu ing awak dhewe shaim bisa umi kelawan poso liyaksiwa supaya terhindar ngilangi sapa shaim anil musyabahati saking kaserupaan wal muqabalati lan pembandingan. Artinya bagaimana ketika dia itu mengatakan sungguh aku orang yang berpuasa, artinya adalah bahwa ketika dia mengatakan aku ke wong sing puasa, nah ini sebagai pengingat yudzakiru nafsahu, sebagai pengingat bahwa dirinya adalah orang yang puasa. Yudzakiru nafsahu bisawmi. Mengatakan hal tersebut itu supaya dia itu terhindar dari pertengkaran ataupun kekeliruan. Ketika saya mengatakan aku ke wong puasa, bukan hanya mengingatkan dirinya tapi juga supaya terhindar dari hal-hal yang memang membuat dia itu puasanya itu batal. Diajak bertengkar ataupun bisa mengurangi pahala puasa karena dia mengatakan perkataan yang buruk ataupun bertengkar ataupun ghibah ataupun berdusta. Itu maksud dari kata ini shaimun dalam sabdanya Kanjeng Nabi. Wa amma qauluhu anapun utawi dawuh Kanjeng Nabi rupane la khalufu famis shaim atyabu ing dawa yaumal qiyamah min rihil miski iku fafil kalami, maka iku ing dalam kalam khatfun utawi pembuangan. Ini ada khabar muqaddam mubtada muakhar. Takdiruhu utawi kira-kirane lafadz la khalufu famis shaim iku lafadz wali sawabi khulufi famis shaim, nyekti utawi ganjarane cangkeme ambune wong kang poso iku atyabu luwih wangi ing dawahi ing dalam ngersane Allah. Luwih wangine mau almiska ing minyak kasturi, ing minyak misik. Ada sabdanya Kanjeng Nabi yang mengatakan bahwa sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa ing dawah di hari kiamat itu lebih wangi daripada minyak misik. Ternyata dalam kalam tersebut itu ada pentakdirian, ada pengira-ngiraan, yakni pada lafadz wali sawabi khuluf, yang khulufu famis shaim itu ternyata ada pengira-ngiraan lafadz wali sawabi khulufi famis shaim, pengira-ngiraan pada lafadz lisawab ataupun pahala. Nah, kalau arti dari makna letterleknya adalah sungguh mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi. Ternyata kalau di situ pentakdiriannya ataupun kira-kiranya itu kita tampakkan, maka mengandung makna sawab. Sungguh pahala orang yang berpuasa, pahala mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada pahala orang yang memakai minyak misik. Wa ammal farhatani, anapun utawi farhatani, berarti ketika orang yang berpuasa itu memiliki kedua kebahagiaan, bahagia dalam dunia dan bahagia di akhirat. Fahaduhuma utawi salah sijine farhatani iku li taufiqihi krana pitulunge shaim, karena memperoleh taufik li ikmalil ibadah krana nyampurnaake ibadah. Wal ukhra utawi kang weneh iku fali jazaillahi krana piwalese Allah idza azzahu ing dalem nalikane males sapa shaim ing Allah. Nah, ini ada dua kebahagiaan, yang satunya adalah li taufiqi ikmalil ibadah, ketika dia itu puasa memperoleh ibadah itu sebagai pertolongan ataupun sebagai taufik
bahwa dia ibadahnya itu ikmalil ibadahnya itu sempurna, ataupun puasa itu untuk menyempurnakan ibadah-ibadah yang lain, ikmalil ibadah. Yang kedua, wal ukhra fali jazaila idza azzahu, balasan bagi orang-orang yang berpuasa ketika dia itu berpuasa, maka akan dibalas dengan bertemu Allah. Idza azzahu, karena dia telah melakukan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Ketika dia melakukan hal-hal yang telah diperintahkan Allah, yakni berupa apa? Berupa dia telah melakukan puasa, maka Allah akan balasnya dengan akan mempertemukan dirinya dengan Tuhan. Wa qauluhu lam dahwi Allah rupana yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajlihi. Maknahu annahu lamma asara ta'atan wa qauluhu lan dawu Allah wa qauluhu tawi dawu Allah rupane yad'u syahwatahu ilah iku maknahu utawi maknane lafaz yad'u syahwatahu iku annahu sak temene lakuan sak temene shaim lamma asara ing dalam nalikane labet apa ta'atu rabbih ta'ate pangeran shaim ala ta'ati nafsihi ing atase ta'ate awak dhewe shaim ma'aku wati syahwati sertane kuate syahwat wa ghalabatil hawa lan lindihe hawa nafsu asabahu ganjar ing shaim sapa Allah bi antuwaliya gambare nyentah nguasani sapa Allah jazaahu ing piwalase Allah bi nafsihi kelawan awak dhewene Allah. Waman utawi sapane wong iku asara labeti sapa man Allah ing Gusti Allah ya asarahu mongko labeti ing man sapa Allah Gusti Allah. Fa innahu mongko sak temene Allah iku yang zilu manggonake sapa Allah manggonake al abda ing kawula min nafsi saking awak dhewene saking dadi Allah haitsu anzalahu ing dalam sekarane manggonake sapa abet ing Allah min nafsi saking awak dhewe abet wali hadza lan krana iki fa innahu yang zilul abda man utawi sapane wong iku hamma nejo sapa man bi maksiatin lawan maksiat summa tarakaha nuli ninggal sapa man ing maksiat khaufan krana wedi minallahi saking Allah fa innallaha mongko sak temene Allah iku yaqulu dawuh sapa Allah lil hafadzati maring malaikat hafadhah iktabuha nuliso sapa sira kabeh ha ing tarkul maksiat lahu maring abad hasanatan ing kebagusan siji fa innahu maka sak temene abad iku inna mataraka ing mesine tinggal sapa abad tinggal syahwatau ing syahwate abad min jaro saking akrana ara ingsun ay min azzi tegese krana ara ingsun. Kemudian ada dawuhnya Kanjeng Nabi yang yada'u syahwatahu yang kemarin yang bahwa ketika dia itu berpuasa maka dia itu orang yang meninggalkan syahwatnya dan juga orang yang meninggalkan makanannya karenaku. Nah, ini hadis qudsi qala wa ta'ala illa sawma fa innahu li wa ana azbih yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia itu meninggalkan syahwatnya dan juga meninggalkan untuk makan karena Allah Ta'ala. Artinya bagaimana? Artinya dia adalah orang yang berpuasa itu orang yang mendahulukan taat kepada Tuhannya daripada ala taati nafsihi, daripada taatnya dirinya annahu lama atara ta'ata rabbih ala ta'ati nafsi maqwati syahwati. Ketika manusia itu pasti memiliki keinginan yang kuat ataupun memiliki harapan. Nah, dia itu ketaatannya itu bisa mengalahkan apa yang membuat dianya itu ta'atu nafsihi membuat keinginannya itu tidak tercapai karena dia mendahulukan taat pada Tuhan. Keinginan maksudnya keinginan yang buruk. Dia memiliki keinginan yang buruk
keinginan yang buruk tersebut itu tidak tercapai karena dia itu berpuasa, meninggalkan syahwat dan juga makanan, lebih mendahulukan perintah Tuhan yakni berupa puasa. Dia itu meninggalkan syahwat yang lebih besar dan juga hawa nafsu yang lebih besar karena mendahulukan perintah ataupun mendahulukan taat pada Allah Ta'ala. Ketika seperti itu maka Allah akan memberikan pahala sebagaimana bi antuwali jaza'u binafsihi. Allah akan mengurus sendiri pahala yang akan diperoleh oleh hamba tersebut. Waman asarahu asarahullah. Maka barang siapa yang mendahulukan Allah, maka Allah pun akan mendahulukan orang tersebut. Fa innahu yanzilul abda min nafsihi haitsu anzilhu min nafsihi. Maka Allah itu akan memposisikan hambanya sebagaimana hamba tersebut itu memposisikan Allah di hatinya. Berarti orang yang mendahulukan taat kepada Allah daripada keinginan sendiri, keinginan hawa nafsu tersendiri, maka Allah akan memberikan pahala orang tersebut sebagaimana dia memposisikan dirinya itu, memposisikan Allah itu, memposisikan hambanya sebagaimana hamba tersebut itu memposisikan Allah di hatinya. Fa innahu yanzilul abda min nafsihi haitsu anzalu min nafsihi. Maksudnya itu ada keinginan suatu hamba itu memiliki keinginan yang memang ingin melakukan perbuatan yang buruk. Kemudian keinginan tersebut itu tidak dia lakukan karena ada ketaatan yang memang lebih diprioritaskan. Ketika dia itu melakukan taat pada Allah, maka Allah pun akan membalas sendiri pahala yang akan diperoleh oleh hamba tersebut. Maka man hamma bimaksiatin summa tarakaha khaufan minallah. Maka barang siapa ada orang yang memiliki unsur, ada keinginan untuk melakukan maksiat, namun kok dia itu tidak jadi meninggalkan maksiat karena ada khauf minallah, karena ada rasa takut pada Allah, maka fa innallaha yaqul hafadhuh. Maka Allah itu akan berkata pada malaikat hafadhuh ataupun malaikat yang mencatat amal, iktabuha lahu hasanatan, tulislah pada orang tersebut, pada perbuatan ini satu kebaikan. Nah, ketika ada orang yang mau melakukan maksiat, kemudian dia itu meninggalkannya, tidak jadi melakukan, maka Allah akan memerintahkan kepada malaikat hafadhuh untuk menulis satu kebaikan. Man hamma bimaksiatin summa tarakaha khaufan minallah. Karena dia meninggalkan maksiat karena ada rasa khauf, takut. Manusia itu bukan hanya punya rasa khauf, tapi juga harus ada rasa roja. Nah, kalau misalkan khauf saja, rasa takut saja tanpa adanya roja, berarti seakan-akan dia itu tidak butuh Allah. Nah, takut saja tapi tidak ada rasa berharap, seakan-akan tidak butuh. Kalau dia itu roja, berharap tapi tidak takut, berarti merasa dia itu sudah aman dari apa? Aman dari apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Aman dari sandupaya, amnu makruwah bahasanya. Amnu makruwah, aman dari sandupayanya Allah ataupun aman dari siksaan Allah. Maka antara roja dan khauf itu harus dimiliki oleh setiap manusia. Karena khauf saja itu nanti kurang, akan merasa tidak butuh pada Tuhan. Kalau misalkan roja saja akan merasa amnu makruwah ataupun merasa aman dari siksaannya Allah. Harus ada dua-duanya, antara khauf dan roja, rasa takut dan rasa berharap untuk mendapatkan pahalanya Allah ataupun berharap untuk menjadi orang yang baik di sisi Allah. Fa inna wa yaqulu li hafadhuh iktabuha.
Ini ketika ada orang yang melakukan maksiat kemudian meninggalkan, tidak jadi karena khauf, karena takut pada Allah, maka Allah pun akan mengatakan pada malaikat hafadhah, catatlah perbuatan orang tersebut dengan kebaikan. Yang seharusnya dia itu dicatat keburukan ketika melakukan maksiat, ternyata tidak jadi melakukan maksiat, akan dicatat menjadi amal kebaikan. Fa innahu maka saat menabet iku inna mataraka ing bestine ninggal sapa abet. Ninggal syahwat ing syahwate man ing syahwate abet min jaro krana ara ingsun ay min azrik tegese krana ara ingsun. Kenapa yang seharusnya dia mendapatkan dosa kok mendapatkan satu kebaikan? Ya karena dia itu meninggalkan hawa nafsunya, meninggalkan syahwatnya karenaku. Yang seharusnya dia itu mendapatkan dosa karena melakukan maksiat, namun karena meninggalkannya tidak jadi melakukan maksiat, maka otomatis dia adalah orang yang meninggalkan syahwatnya, tidak jadi melakukan maksiat karena Allah, maka Allah akan menulis satu kebaikan. Wa amma tahsisu dukhulihim anapun utawi nartentuake manjinge imun dukhulihim al jannata ing swarga bi babir royani kelawan pintu ar-royan fa innahum maka satemene imun iku muyizuden istimewa ke bahasa muyizuden istimewa muyizu bahasa aja apa muyizu dan diistimewakan dan istimewakan so imun bidalikal babi kelawan mengkono lawang litumayizi ibadatim krono istimewane ibadah so imun wa syarwihalan muliana ibadah. Kemudian kenapa ketika orang yang berpuasa itu nanti akan dimasukkan ke pintu surga yang namanya dengan pintu Ar-Royan, disebut dengan pintu Ar-Royan. Kenapa? Fa innahum muyizu bidzalikal bab litumayyiz ibadatihim wa syarfiha, litumayyiz ibadatihim wa syarfiha. Karena orang yang berpuasa itu nanti akan diistimewakan dengan pintu tersebut, dan supaya karena istimewahnya ibadahnya orang yang berpuasa dan juga menghormati wasyafiyah dan menghormati ibadah tersebut. Jadi orang yang melakukan puasa itu nanti akan masuk ke pintu yang disebut dengan pintu royan, karena merupakan pintu ar-royan merupakan pintu khususiyah yang dikhususkan pada orang yang berpuasa, dan juga sebagai pembeda, bukan sebagai pembeda, sebagai penghormatan pada orang tersebut karena menjalankan ibadah yang istimewa bahasanya. Wa amma sholatul malaikah anapun utawi salate anapun utawi dungane para malaikat, dungane mau ala shaimi ing atase pira-pira ing atase wong kang poso, ida akala ing dalem nalikane mangan sapa shaim ing dalem sandinge shaim. Fa in taraka mongko lamun tinggal ing shaim apa ta'amu panganan mahuduri serta hadire ta'am baina yadaihi ing dalem antaran ngersane shaim. Bali untur kang bangetake fikomi ing dalem ngekere shaim nafsu ing awak dhewe shaim fasau jawaba nuli netepake sapa shaim lidzalika salatihim maring mengkono-mengkono sholawate atau dungane malaikat alaihi ing atase shaim. Wa sholatuhum utawi dungane para malaikat iku ibaratun ungkapan tetembungan andu'aihim saking dungane malaikat lahu maring shaim bi rahmati lawan welas wal maghfirah lan pengampunan. Salatnya para malaikat kepada salatnya ada doa yang dilakukan oleh para malaikat kepada orang yang berpuasa. Nah, doa tersebut itu akan terjadi ketika apa? Idza akala indahu, ketika makanan itu berada di dekatnya. Kemudian
orang tersebut itu meninggalkan untuk memakan makanan yang berada di sisinya. Bal yunfiqu nafsahu, dan sungguh dia adalah orang yang sudah mengekang hawa nafsunya. Maka ketika seperti itu dia berhak untuk memperoleh atau mendapatkan doa dari para malaikat. Ini kenapa malaikat itu mendoakan orang yang berpuasa? Karena orang yang berpuasa meskipun di sebelahnya itu ada makanan, namun dia itu meninggalkan untuk memakan makanan tersebut karena mengekang hawa nafsunya untuk memakan makanan tersebut, terkekang, tidak makan. Ketika seperti itu maka fasawsaba lidzalika salatihim, maka berhak baginya untuk memperoleh doa dari para malaikat. Seperti halnya orang yang bersolawat, shollallahu alaihi Muhammad, itu kan bahkan apapun innallaha dalam ayat Qur'annya Allah itu memberikan sholawat pada Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad itu karena memberikan rahmat, memberikan kasih sayang. Sedangkan malaikat bersolawat pada Kanjeng Nabi itu karena mendoakan ampunan dan juga maghfirah dan juga rahmat. Doaim birahmat wal maghfirah. Orang yang berpuasa itu akan didoakan inna Allaha malaikatahu yusholluna ala nabi, itu ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Itu Allah akan mendoakan Kanjeng Nabi, sungguh Allah itu mendoakan Kanjeng Nabi dan juga para malaikat. Inna Allaha alaihi. Wa ma sholatul malaikah ala shaim idza akala indahu fa in tarakahu at'amu ma'a huduri baina yadayhi. Ini intinya kenapa shaim itu ataupun orang yang berpuasa itu nanti akan memperoleh doa dari malaikat, ya karena dia adalah orang yang mengekang hawa nafsunya meskipun makanan itu berada di sampingnya. Wa sholatuhum utawi sholate malaikat iku ibaratun tetembungan an du'aihim saking dungane malaikat lahu maring shaim birahmatik lawan ampunan wal maghfirah, birahmatik lawan welas wal maghfirah lan ampunan. Doa para malaikat itu sebagai ungkapan bahwa malaikat itu mendoakan rahmat ataupun kasih sayang dan juga ampunan kepada si shaim ataupun orang yang berpuasa. Nah, itu berarti orang yang berpuasa ya nanti akan mendapatkan doa ampunan dan juga kasih sayang dari para malaikat. Wa amma takfirul khati'at, anapun utawi kalebure pira-pira kesalahan iku fadalika utawi mengkono-mengkono takfirul khati'at iku likaudhi krana dawuh Kanjeng Nabi rupane Ramadan utawi wulan Ramadan. Nah, maring wulan Ramadan kang meneh iku mukaffiratun, pira-pira kang lebur. Mukaffiratun mah pira-pira kang lebur perkara atau dosa bainahuna ing dalam antarane Ramadan. Idza sunibat ing dalam nalikane den adohake apa al-kabaira pira-pira dosa gede. Dalam puasa itu nanti ada keutamaan yang bisa menyebabkan dosa-dosa kita itu terlebur ataupun terhapus. Maka ungkapan takfirul khati'at itu muncul karena sabdanya Kanjeng Nabi yang berupa Ramadan ila Ramadan. Bulan Ramadan sampai bulan Ramadan yang lain merupakan peleburan dosa di antara keduanya. Artinya ketika satu Ramadan kemarin sampai satu Ramadan ini merupakan mukaffiratun ma bainahuna, merupakan peleburan dosa selama 1 tahun. Berarti dalam jangka 1 tahun dia akan dilebur dosanya. Idza sunibat al-kabair, ketika dia itu menjauhi dari dosa-dosa besar. Artinya dosa-dosa yang dilebur adalah
dosa-dosa kecil yang pernah dia lakukan ketika sebelum bulan puasa. Kemudian dia melakukan ibadah puasa dan ibadah-ibadah amal yang lain. Wa qauluhu utawi dawuh Kanjeng Nabi rupane. Wa qauluhu lan dawuh Kanjeng Nabi rupane man utawi sapane wong iku soma poso soma iku soma poso sapa man. Apa ma perkara apa ma dosa takut damai kang dingin apa ma mindame saking dosane man. Maknahu utawi maknane hadis rupane imanan iku biwujubi kelawan wajib som wahtisaban lan utawi maknane hadis rupane lafal ihtisaban iku li ajri krana ganja krana den ganjare man ing darobe ing dalam ngersane pangeran man. Ada hadis masyhur yang biasa kita ketahui bahwa sabdanya Kanjeng Nabi, barang siapa yang barang siapa yang puasa Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan juga ihtisaban mengharap pahala, maka dosa-dosa yang telah lewat itu nanti akan terampuni. Arti dari imanan itu apa? Ramadana imanan wahtisaban. Kita sering mendengar imanan itu, kita percaya bahwa puasa merupakan kewajiban yang telah kita lakukan, kewajiban yang harus kita lakukan. Wahtisaban dan juga ada li ajrihi inda rabbih, karena ada harapan untuk memperoleh pahala dari Allah Ta'ala. Wa amma kasus syahwati anapun utawi mecahi pira-pira syahwat iku fa innal ju'a krana sak temene luwe wa dhoma itu dahaga bahasa Jawane, wa dhoma lan ngorong iku yasironi kang mecah karone ju wa dhoma syahwatal ma'asi ing syahwate pira-pira wong kang maksiat. Kemudian ketika bulan puasa ada keutamaan yang berupa kasus syahwat. Kasus syahwat itu, syahwat orang itu akan lemah. Karena kemarin sudah dijelaskan munculnya dosa itu disebabkan dia itu melakukan syahwat, yang mana syahwat itu awalnya dari setan. Ketika syahwat kita itu lemah, otomatis setan itu akan melemah, akan terbelenggu sebagaimana orang yang terbelenggu. Karena munculnya dosa ya awalnya dari syahwat. Kenapa syahwat itu melemah di bulan puasa? Karena lapar dan dahaga itu bisa memecah ataupun bisa melemahkan syahwatnya orang yang melakukan maksiat, syahwatul ma'asi. Karena munculnya maksiat ya awalnya dari syahwat. Ketika syahwatnya itu lemah, otomatis rasa untuk melakukan maksiat itu akan berkurang, minimalisir rasa syahwat. Akhirnya syahwatnya akan pecah, akan melemah. Ketika laparnya dan juga dahaganya itu ataupun dikekang. Karena orang yang banyak makanan, ketika orang banyak makanan mesti ingin minum, banyak minum. Ketika banyak minum akhirnya ngantuk, banyakan tidur. Nah, banyak tidur tidak beribadah, kemudian ingin melakukan, ketika dia melakukan satu saja syahwat, otomatis ingin bertambah, syahwatnya ingin bertambah, melakukan hal-hal yang lain yang belum dia lakukan, akan bertambah ketika syahwat kita itu dituruti. Karena antara akal dan juga nafsu itu harus setara, jangan sampai ada yang diunggulkan. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono kasus syahwat sohasah anu saking Kanjeng Nabi alaihi salam apa ana satem Kanjeng Nabi iku kala dawuh sabuk Kanjeng Nabi ya masyarus syabab, hei para pemuda, hei wong nom man utawi sapane wong iku istato aku sapa man mingkum saking sira kabeh al bahata ing nikah fal yutazawwij mongko becik rabiya sapa man. Nah ini untuk para pemuda. Ada pesan dari Kanjeng Nabi. Yang pertama, wakadalika, ketika orang itu syahwatnya itu lemah, ternyata
dibenarkan dalam hadisnya Kanjeng Nabi yang ini berupa ya masyarus sahabat. Wong nom. Ya delok ana pesan dari Kanjeng Nabi, apa man istata'a minkum alba'ah falyatazawwaj tazawwaja yatazawwaju falyatazawwaj. Barang siapa yang mampu untuk menikah, alba'ah itu mampu untuk menikah dan juga memiliki mampu menikah itu bukan hanya mampu ingin menikah, syahwatnya ingin tercapai kan bukan, tapi karena memiliki mahar. Yo wong jenenge nikah kudu duwe duit, harus punya mahar. Lah mampu untuk menikah maka ya falyatazawwaj, maka nikahlah. Ini perintah Kanjeng Nabi. Nek wis siap kon bojo ya wis bojo. Nek wis siap duwe mahar yo bojo. Fa innahu ahaddu lil basar. Kenapa diperintahkan untuk menikah? Karena menikah itu bisa fa innahu mau satu menikah iku ahaddu ngremake apa nikah ataupun apa alba'ah lil basaru maring peninggal wa ahsanu lan luwih ngreksa lil farji maring farji. Karena menikah itu bisa menundukkan penglihatan dan juga bisa menjaga farjinya. Ketika orang telah menikah otomatis dia akan fokus pelampiasan syahwatnya itu pada istrinya, tidak mungkin pada orang lain. Ahadtu lil basar. Karena dengan menikah itu bisa menundukkan matanya, tidak melotot-melotot ke orang lain. Wasanul farji, dan dengan menikah dia itu bisa menjaga farjinya dari hal-hal yang dilarang. Ini perintah Kanjeng Nabi, pesan Kanjeng Nabi yang memang harus dilakukan bagi orang yang mampu. Yang belum mampu ya nanti ada perintah, ada pesan yang lain. Ini waman utawi sapane wong iku lam yasati ora poso sapa man falaihi mongko wajib mongko iku ing atase man bisome kelawan poso. Iki wong sing ora mampu bojo ya nglakoni poso. Ora mampu nek gara-gara apa? Ora mampu nek gara-gara orang duwe mahar, gurung siap untuk membiayai dan juga menafkahi dan lain sebagainya, karena ada nafkah zahir, nafkah batin. Lah, itu juga harus dilakukan, harus punya kewajiban seperti itu. Maka orang yang tidak mampu untuk menikah ya ada perintah, ada pesan Kanjeng Nabi untuk berpuasa. Kenapa berpuasa? Fa inna mongko satu meneh saum lahu kadue. Sapa mau sapa lahu kadue man iku wijaun. Wijak iku istameng. Wal ba'ah utawi lafaz ba'ah ya ba'ah iku antika nikah. Lafaz ba'ah pada lafaz manistato amikum al ba'ah itu artinya adalah menikah. Barang siapa tidak mampu untuk menikah, maka barang siapa yang mampu untuk menikah, maka nikahlah. Wal wija huwa raddu unsil fahli. Wal wija utawi wija huwa ya wija iku raddu unsil fahli. Ini makna Jawanya saya lupa. Kalau makna Indonesia ya raddu unsil fahli itu seperti dikebiri. Dikebiri kedua dikebiri pelernya. Dikebiri kelamin laki-laki. Ataupun dikebiri antara kalau laki-laki ya sebelah nek perempuan ya itu radung sel fahli. Nah ini artinya ketika dia itu tidak mampu maka ada perintah untuk berpuasa. Tidak mampu untuk menikah maka ada perintah untuk melakukan puasa, karena dengan puasa dia itu bisa menahan hawa nafsunya atau rasa syahwat untuk menggeloranya itu berkurang karena terlumpuhkan dengan dia melakukan puasa. Maka nazala menggunakan sapa Kanjeng Nabi kasus saumi ing mecah poso li syahwati krana syahwat manzilata radil unsaini ing dalam panggonane mau apa mengebiri fi hismi syahwati ing dalam ngeker syahwat. Kenapa Kanjeng Nabi itu menyamakan atau memposisikan menyamakan atau memposisikan melemahkan puasa karena syahwat
itu sebagaimana orang yang dikebiri ketika melemahkan, ketika syahwatnya itu terkekang. Ya karena pertama awalnya ketika orang yang tidak mampu menikah, maka perintahnya adalah untuk berpuasa. Kenapa puasa itu diperintahkan? Karena kenapa Kanjeng Nabi, ya bahasanya, kenapa Kanjeng Nabi itu menyamakan kasus saum ataupun melemahkan puasa karena syahwat dengan mengebiri. Karena ketika orang yang berpuasa otomatis nanti syahwatnya itu lemah, kasus syahwat, dan ketika lemah keinginan untuk melakukan hal-hal yang memang bisa syahwatnya bergelora itu akan berkurang. Ini disamakan kasus syahwat dengan orang yang dikebiri. Orang yang dikebiri otomatis dia itu tidak ada rasa keinginan untuk melakukan bersetubuh lah, untuk bersetubuh. Nah, ini disamakan orang yang lemah syahwatnya kemudian disamakan dengan orang yang dikebiri. Karena orang yang dikebiri itu nanti ada keinginan untuk melampiaskan syahwatnya itu berkurang. Waqad ja'alan teman-teman teko fi hadis ini, dalam hadis apa inna syaiton atau maksudnya syaiton iku yajri mengalir mili apa syaiton mini bini Adam saking anak Adam majrud dami ing dalam miline darah fadoyiku maka rapetono sapa sira kabeh masalikahu ing nggon dalane syaiton bilju iklawan luwe. Dan juga telah datang pesan Kanjeng Nabi bahwa syaiton ataupun syaitan itu mengalir. Syaitan itu mengalir dari anaknya Adam sebagaimana aliran darah. Berarti syaitan dalam diri manusia itu mengalir sebagaimana aliran darah. Maka bagaimana cara menahan supaya syaitan itu tidak mengalir? Yo fadoyiku masalikahu bilju, maka persempitlah jalannya dengan cara lapar. Berarti dengan lapar bisa mempersempit jalan yang biasa dilewati oleh syaitan. Karena syaitan itu mengalir laksana darah yang ada pada diri manusia. Wa amma taksir sedaqati anapun utawi akeh pira-pira sedekah iku fali ana shaim. Karena saat temen wong puasa iku ida jaa ing dalam nalikane luwe sapa shaim. Ya tadakara moko eling sapa shaim ma ing perkara ing dawuh kang tetep ing dalam sandinge ma'inal ju'i saking luwe. Fasau moko gegere ing shaim apa dalika mengkono-mengkono ju ala amil ja'i ing atas aweh panganane wong kang luwe. Berikutnya keistimewaan ataupun keutamaan orang yang berpuasa itu akan memperbanyak sedekah. Awalnya saya juga bingung, kenapa ketika orang yang puasa itu ada keutamaan memperbanyak sedekah. Awalnya saya kira ketika orang puasa otomatis dia itu sedekah. Oh ternyata pemahamannya bukan seperti itu. Pemahamannya adalah kenapa memperbanyak sedekah? Karena orang yang berpuasa ketika lapar idza jaa itu akan mengingat dirinya bahwa dia itu adalah orang yang lapar. Orang yang lapar dan akan tahu rasa lapar itu bagaimana. Maka ketika dia itu melihat orang yang lapar, maka ada motivasi, ada dorongan untuk memberikan sedekah kepada orang yang kelaparan tersebut. Fahisuhu dzalika ala it'amil ja'i. Maka ada dorongan untuk memberikan makanan bagi orang yang lapar. Itu ada rasa jiwa sosial bagi orang yang puasa. Nah, kenapa? Fa inna ma yarham al isyaq iskon. Nah, ini fa inna ma yarham al isyaqu iskon. Karena hanya orang yang jatuh cinta yang menyayangi para pecinta ini yang terakhir. Hanya orang yang
jatuh cinta, yang yarham, yang menyayangi para pecinta. Artinya maksud dari taksirus sodakoh itu berarti memperbanyak sodakoh. Artinya adalah ketika orang yang berpuasa pasti dia lapar. Ketika lapar dia akan mengingat bahwa orang yang di sekitarnya ketika merasakan lapar itu seperti halnya dirinya ketika dia itu lapar. Maka ketika mengetahui orang yang lapar, maka akan ada dorongan untuk melakukan sedekah. Karena dia itu pernah mengetahui, oh ternyata rasanya lapar itu nggak enak. Nah, ketika mengetahui ternyata lapar itu nggak enak, maka ada dorongan untuk melakukan sedekah pada orang yang lapar. Ini seperti itu pemahamannya. Berarti kalau kita simpulkan dari awal sampai akhir pembahasan ini, itu puasa itu bukan hanya suatu kewajiban, tapi ada 3 manfaat yang menurut saya kita peroleh. Yang pertama adalah dia itu bisa merasakan sehat. Kenapa sehat? Karena sumu tasohu. Ketika dia berpuasa, ada hadis ya, sumu tasohu, berpuasalah karena berpuasa itu menyehatkan. Karena ketika puasa otomatis pencernaan dalam tubuh kita itu akan lebih baik. Nek wong ora puasa biasanya sak dina patang, satu hari itu sampai 4 ataupun 5 porsi makanan. Wong aku yo kadang 4, kadang 5. Apa maning wong sing biasanya kerja keras itu kadang banyak makannya, itu kan akan berpengaruh pada pencernaan kita yang tidak sehat. Maka puasa itu akan membuat pencernaan kita menjadi sehat. Ada jeda, tidak makan terus, ada jeda, makan kapan, jeda berhenti kapan. Ini membuat pencernaan kita menjadi baik, akhirnya menyehatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, memiliki rasa jiwa meningkatkan sosial. Kenapa meningkatkan sosial? Ya tadi sudah dijelaskan. Ketika dia mengetahui orang yang di sekitarnya itu lapar, maka dia ada keinginan ada dorongan untuk ingin menolong, ada dorongan untuk bersedekah. Karena dia pernah merasakan bagaimana rasanya lapar. Ternyata lapar itu ya gak enak. Orang inung ora mangan. Maka ketika ada orang lapar, dia pernah merasakan ternyata nggak enak, akhirnya ada dorongan ingin bersedekah. Ini kan membuktikan bahwa orang yang berpuasa memiliki ketinggian ataupun meningkatkan jiwa sosial. Itu yang kedua. Yang ketiga itu untuk apa? Saya lupa. Yang ketiga itu untuk bahasanya kalau dalam hadisnya ya, inna syaiton yajri min ibni adam majrodami fadayiku masalikau bilju. Bisa mempertipu dayakan setan. Setan itu bisa ditipu dayakan karena kita berpuasa. Karena berpuasa yang biasanya kita sering menuruti setan, hawa nafsu kita sering turuti. Karena puasa itu wajib, kita tidak makan, tidak minum, akhirnya tertahan untuk melakukan perbuatan dosa, kemudian tertahan untuk makan dan minum. Otomatis kita sudah menipu setan, sudah mempertipu dayakan setan. Bahasanya apa ya lupa. Nah mungkin dari 3 tadi ada manfaat, dari 3 tadi merupakan manfaat orang yang berpuasa, simpulan dari pembahasan yang kemarin sampai sekarang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang salah, makna yang salah, itu memang dari kelalaian saya sendiri, kurang belajar, dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Syukron kasiron, syukron jazilan, wa tumtum ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.